Iya, Kemarin kan artinya harus pas. terjawab. Kepuasan saya ini terjawab sudah, karena di sini kita kan berbicara banyak mengenai siapa yang meruntuhkan itu sebenarnya. Bukan kita mendiskreditkan ya terhadap agama tertentu atau apapun, enggak. Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Dan itu pun udah saya angkat di channel saya di Warta Sesungguhnya, bisa teman-teman lihat di YouTube. Saya ambil juga dari Lia Lestari Journey yang mengangkat misteri runtuhnya Majapahit. Teman-teman bisa lihat, bisa subscribe lah, like, comment, share boleh di Warta Sesungguhnya. Terima kasih. Jadi gini Pak Paul, dari pelajaran-pelajaran mengenai Majapahit, ada banyak yang bisa saya petik sebelum saya masuk ke pertanyaan ya. Yang pertama itu mengajarkan kepada kita sebenarnya di mana ada peperangan antara suami Kusumawardhani dari istri atau permasyuri asli sesungguhnya dengan Bre Wirabumi dari Selir, mengajarkan bahwa jangan sampai mempunyai istri banyak, lebih dari satu. Itu penting sekali. Karena akan ada kecemburuan yang satu dengan yang lain. Mungkin istri-istri enggak, tetapi turunan dari atau anak-anak dari suami itu akan berperang. Sadar atau tidak, itu pasti akan terjadi. Itu mengajarkan. Yang kedua, adanya kekerasan radikal yang menyusup saat itu yang membuat kehancurannya Majapahit. Kemudian pelajaran yang ketiga yang saya ambil bahwa Majapahit runtuh tidak bisa bangkit lagi sampai sekarang. Inilah yang sering dikatakan Pak Jenderal yang biasanya apabila Indonesia ini khilafah berjuang untuk masuk dan pecah Indonesia ini tidak akan mungkin bersatu kembali. Sejarah sudah membuktikan Majapahit hancur dan tidak akan kembali lagi. Nah ini juga yang terjadi apabila Indonesia hancur karena ulah-ulah radikal, ulah-ulah khilafah yang mencoba untuk menyusupkan paham-paham Arabisasi akan hancur dan goodbye. Kalian tidak akan dapat apapun dari situ. Hai radikal-radikal, hai khilafah-khilafah. Kalian tidak akan dapat apapun dari itu. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, masuknya paham Islam dari Turki Osmani selalu menghancurkan sejarah tempat di mana dia menaklukkan wilayah tersebut. Indonesia, sejarah-sejarah kita banyak yang dihilangkan. Seperti yang diceritakan tadi Pak Trimo. Untung ada budaya tutur di bahasa Jawa. Saya nggak tahu ya, saya bukan orang Jawa, tetapi dengan budaya Jawa pun saya sangat dekat. Sampai ibaratnya bahasa Jawa itu saya pelajari, sampai kromo Inggil pun saya pelajari. Saya bisa bertutur dengan bahasa itu. Karena saya tertarik. Saya padahal bukan orang Jawa, tetapi saya tertarik untuk bisa dengan masuk dalam budaya unggah-ungguh orang Jawa. Nah, jadi pertanyaan saya dari kesimpulan ini tadi ke Pak Trimo, apalagi dengan ada semacam yayasan Pak Trimo, yang saya ingin tanyakan, kegiatan apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Sorry, saya tidak masuk duluan tadi ya, karena ada kegiatan lain. Jadi yang sudah dilakukan dengan yayasan ini, sehingga kan memang membutuhkan pembiayaan dan itu sudah diajukan kepada pemerintah dan tidak mendapatkan dukungan. Seandainya dari teman-teman di sini ada yang tergerak hati, ayo kita patungan, ayo kita urus. Kita bukan orang Jawa, tapi kita ingin menghambat khilafah. Karena hanya budaya yang bisa menghambat. Karena Jawa saja dengan kembernya, dengan sanggulnya, semua hilang saat ini. Berganti dengan cadar, berganti dengan jilbab. Itu bukan Indonesia, itu bukan Jawa. Harus disadari itu. Mana ada lagi ibu-ibu yang kita lihat dulu dengan gemulainya memakai jarian ya, memakai jarik, dengan kembernya, dengan pokoknya dengan budaya Jawanya yang lemah gemulai, halus, tutur katanya hilang semuanya. Diganti oleh pakaian-pakaian dari Arab. Lupa. Iya, dengan kebaya, iya betul Bu Mei, kebaya iya. Benar, ada kebaya kan
dalam pernikahan juga kan, kalau mau nikah kan pakai kemban untuk siraman ya. Itu nggak ada lagi. Sedangkan budaya-budaya yang ada dianggap kafir. Itulah kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh khilafah. Dan sadar atau tidak sadar, sangat menyusup dalam Indonesia saat ini. Adanya bank syariah, apa fungsinya? Mana ada syariah di dunia ini yang bisa, yang benar-benar. Arab saja nggak ada di Arab sana. Ada nggak bank syariah di Arab? Saya tanya, mungkin teman-teman sini ada yang punya pengetahuan mengenai perbankan. Ada nggak bank syariah di Arab, Saudi Arabia? Saya tahu tidak ada. Tetapi di Indonesia coba ditumbuhkan. Indonesia lebih Arab dari orang Arab. Lucu banget. Lucu. Nah, sekarang kadang-kadang kita dengar bahwa Kristen masuk karena oleh penjajah. Penjajah siapa? Tetapi penjajah pun seandainya dituduh sebagai penjajah yang masuk, oke. Tetapi tidak pernah menghancurkan budaya yang ada. Budaya lokal asli tidak pernah dihancurkan. Malah kalau kita ingin bertanya tentang budaya Jawa, budaya Sulawesi, budaya yang ada di Sumatera, Anda silakan lari ke Belanda. Di Belanda sejarah itu disimpan semua dengan rapi di sana. Malah justru sekarang Indonesia belajar mengenai budaya masing-masing daerah, ambil bahan bakunya itu di negeri Belanda. Dikatakan negara penjajah, agama penjajah. Tapi coba belajar mengenai sejarah Indonesia, sejarah Pulau Jawa, ada nggak disimpan di Arab? Ada nggak disimpan di Turki? Tentu nggak ada. Karena apa? Selalu berusaha menghancurkan budaya yang ada. Jadi pertanyaan saya kembali lagi ke Pak Trimo. Pak Trimo, mengapunten nggih Pak, kalau seandainya Bapak bilang tadi ada yayasan dan kita tergerak untuk mendukung, kira-kira kegiatan apa Pak yang real, yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk benar-benar menghambat yang namanya kegiatan daripada khilafah yang sangat jahat ini. Demikian Pak Paul, terima kasih. Mudah-mudahan semua teman-teman berkenan. Puji Tuhan. Menarik sekali. Bagaimana bisa nggak ada sejarah Indonesia di Arab yang agamanya disembah-sembah. Sementara yang katanya negara kafir penjajah justru menyimpan dengan lengkap semua sejarah Indonesia. Menakjubkan. Karena jawabannya satu. Islam ini berusaha mengaburkan sejarah. Sementara orang-orang yang berpikir, saya nggak mau mengatakan itu agama Kristen, ya, tetapi orang-orang ini yang kebetulan beragama Kristen adalah orang-orang yang jujur, yang dia mau cerita apa adanya. Bahkan tidak pernah ada satu kata maaf pun dari dunia Arab kepada dunia, dari bangsa-bangsa Arab kepada dunia, atas semua penjajahan yang pernah dilakukan oleh mereka. Tetapi orang-orang kafir Jepang, bukan Kristen ya, orang kafir Belanda, kafir Jerman, kafir Amerika, kafir Australia, pernah meminta maaf kepada dunia atas kesalahan di masa lalu.